Kita mencari ilmu itu jangan asal. Jangan asal. Ada riwayat yang marfu' melalui riwayat ada riwayat Imam Ad-Dailami. Riwayat Imam Ad-Dailami meriwayatkan sebuah hadis marfu', ad-dinu al-ilmu dinun. Ilmu itu merupakan agama. Ilmu itu mencakup nilai-nilai agama dan ajaran agama, bagian dari agama. Was-sholatu dinun. Salat juga bagian agama, bahkan tiangnya agama. Falyanzur, maka perhatikan oleh kalian, amman ta'khuduna hadzal ilma, dari mana kalian mencari ilmu. Jadi harus diteliti, jangan asal mencari ilmu. Fanzuru amman ta'khudhu, dari mana kalian mengambil. Perhatikan hadzal ilma, ilmu ini harus diperhatikan dari mana sanadnya, gitu loh. Siapa yang meriwayatkan ilmu, siapa yang mengajarkannya, jangan asal. Fa kaifa yusalluna hadza, begitu pula bagaimana cara kalian menunaikan sholat, itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Perlu ilmu, dan ilmu sholat kita harus mendapatkan dari orang yang punya sanad ilmu yang benar, yang valid. Karena apa? Fatus aluna yaumal qiyamah, kelak kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat atas sholat yang kalian lakukan benar apa tidak. Apa maning pas Ramadan, ya, banyak sekali yang sholat tarawihnya gelis pisan, ngebut, cus. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jungkal jungkil, Allahu Akbar, ngak, boyok elara, kecengklak, tuman, ya, kenang sebulan terawehan, anda seirang, dipikirnya, iku min atharis sujud, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Padahal bukan min atharis sujud, tapi min atharil karfet. Karena terlalu cepat ternyata kegosrok-gosrok ning karpet, lumayan. Dalam waktu 1 bulan langsung terlihat seolah-olah ahli sujud, ahli ibadah. Dia berkata, ada min atharis sujud, ini merupakan tanda dari bekas sujud. Padahal min atharil karfet. Ya, aja mengkonon ya, diperbaiki. Jadi eyang saya, ayahnya kakek saya, kalau muncul karomah-karomahnya di hadapan murid-muridnya, kadang muridnya tanya, ya Sayyidi, perhatikan sholat kalian, amal kalian, ilmu kalian, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ada di dalam riwayat yang lain, masih di dalam riwayat Imam Ad-Dailami, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama kali dihisab, dikoreksi, dipreteli oleh Gusti Allah pada hari kiamat nanti di yaumul hisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Dicek sholatnya. Maka Rasul pernah menyaksikan ada orang sholat sunnah, kemudian beres sholatlah lagi kamu, sholat lagi, dia ulang sholat lagi, beres sholat kata Rasul, sholat lagi kamu, sholat lagi sahabat tersebut, beres sholat kata Rasul, sholat lagi kamu, sholat lagi sampai 3 kali ngulang, beres sholat disuruh sholat lagi, kok ya Rasul aku kok disuruh sholat terus, kenapa? Sesungguhnya kamu telah mencuri sholatmu. Seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri ruku dan sujudnya, tidak tumak ninah. Oh, itu sebabnya ternyata. Jadi mana mungkin Allah menerimamu sedangkan engkau seperti itu. Seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri sholatnya. Wah, sing biasa sholatnya kayak motor GP kok, Grand Prix, kayak ning Lombok gitu kan, waduh, Gusti no agung.
Ya Allah, tolong. Itu awas, hati-hati. Mung kenang apa? Kenang rematiknya baik. Awas, hati-hati. Boyo elara. Ya. Dapat sebulan sholat tarawih. Pas lebaran pada gini semua. Aduh, kenapa? Boyo kecetit, kecetit. Puas. Itu. Ya, kata puas kata Om Tukul gitu. Boyo bengkok wayahe. Kemudian maka dalam hal ilmu fala tarwu, jangan kalian meriwayatkan sebuah riwayat ataupun ilmu kecuali illa amman illa min ahlihi, ya, kecuali dari ahlinya atau orang yang dipandang ahli. Jangan kalian meriwayatkan suatu ilmu kecuali dari orang yang telah dipandang ahli. Dalam hal apa? Ahli dalam ilmunya, tapi bukan hanya ahli bicara ilmunya, tapi dalam kerangka minal uduli, dari keadilannya, sisi keadilan, kejujurannya, ya, as-thiqati, dari kejujuran, minal uduli, dari keadilan. Orangnya ini adil tidak, komprehensif tidak dalam memandang sebuah dalil atau hukum, adil tidak menyatakan hukum. Apakah dia itu menyatakan hukum kalau dia itu dicairkan proposalnya oleh Pak Lurah Bu Lurah, kemudian dia bilang kalau yang seperti itu, korupsi itu jadinya harusnya kan haram, ini menjadi haram. Nah, nggak adil tuh, ya, nggak adil tuh. Ada anggota dewan ngocorin uang rakyat padahal, tapi diakunya sebagai uang pribadi. Biasa yang dikocorin apa untuk masyarakat? Aspirasi. Itu uang rakyat juga. Kemudian ketika orang tersebut, contoh ini mah contoh, tidak menunjuk siapa-siapa, tidak. Ini mah dalam contoh yang nyata dalam kehidupan nyata, bukti nyata, bubuk tai ka mata-mata. Pada saat kiai nyampain proposal, cairkan, ya, aspirasi masyarakat yang dipakai padahal uang rakyat juga. Ketika ternyata menyalahi aturan pejabat tersebut, kemudian pejabat tersebut digoncang oleh masyarakat, di demo, kemudian si pejabat tersebut minta fatwa kepada kiai, kiainya keluh akhirnya. Itu sebetulnya itu sih alam gitu, imalau gitu. Ya, akhirnya seperti itu. Jadi tidak punya keadilan, kemudian tidak thiqah, tidak jujur. Pas orangnya punya ilmu, pinter ngomong, pas jadi ketua DKM ternyata keropak masjid dipakai untuk kehidupan pribadi, ya, uang masjid. Nah ini berarti tidak thiqah nih, tidak jujur nih. Ya, banyak hal-hal yang menjadi barometer ketidakjujuran. Banyak berdusta, wadul, jadi marganya al-waduliyah, ya. Jadi bohong saja. Kemudian al-muttaqina, hanya dari orang alim, riwayatkan saja dari orang yang punya sisi keadilan, yang ahli dalam ilmunya dan punya sifat keadilan, terpercaya, jujur, dan juga muttaqin, takwa. Jadi takwa itu bukan karena dia punya ilmunya. Karena banyak orang berilmu, jangan pikir orang berilmu tidak digoda setan. Jangan pikir kiai ulama nggak digoda sama setan. Setannya juga ulama lagi. Emang ada setan ulama? Emang setan nggak alim gitu? Iblis Azazil tuh alim, luas ilmunya, abid, ahli ibadah dan makrifat kepada Gusti Allah, tapi karena kesombongannya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat apapun orang dengan ilmunya, dengan strata pendidikan yang tinggi, dengan ilmu yang luas, dengan jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak, harta yang berlimpah, tapi kalau dia punya sifat kesombongan, itu adalah
sifatnya setan, dan dosa yang paling disukai oleh setan adalah sombong. Maka supaya kita tidak ikut-ikutan dengan mereka, perlu ngaji kepada ulama yang ahla dzikri. Maka Allah berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurri wa ma'na. Fas'alu, maka takonana sira kabeh ahla dzikri ing ahlal ilmi. Ahla dzikri itu sebetulnya ahlul ilmi, tapi yang yadhkurunallaha azza wa jalla wa yudzakirukumullah ta'ala, dan mampu mengingatkan kalian kepada Allah. Jadi ahla dzikri di sini ulama ahlal ilmi yang dengan ilmunya selalu mengingatkan dirinya kepada Allah dan mengingatkan orang lain juga kepada Allah. Buktinya mana? In kuntum la ta'lamun, jika kalian nanya, jangan ini, kalau kalian tidak tahu maka bertanyalah kepada ahlal Google. In kuntum la ta'lamun, enggak gitu ya. Ada di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri juz pertama. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu julasaina khairun, siapa teman duduk yang terbaik untuk kami? Rasul menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuhu, yaitu orang yang mampu mengingatkan kalian kepada Allah ketika kalian memandang wajahnya saja. Makanya kita tidak salah nyimpen foto para ulama yang soleh yang mengamalkan ilmunya, supaya kita ingat dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh beliau tentang Allah Ta'ala, supaya makrifat kepada Allah. Baru ingatnya saja di dalam ilmu thariqah ada istilah rabithah, mengingat kehadiran guru, kehadiran mursyid pada saat kita mengamalkan amaliyah thariqah dari guru kita, supaya kita tujuan thariqahnya bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin sakti, ingin punya karomah, bukan. Jangan kau kejar karomah, tapi kejarlah istiqamah, karena wujudul karomah bil istiqamah. Munculnya karomah itu karena istiqamah. Para aulia itu enggak ngejar karomah, mereka itu menginginkan istiqamah. Sebaik-baik amal walaupun sedikit tapi yang istiqamah. Ngaji walaupun sedikit tapi istiqamah. Kita tetap ngaji sampai mati. Jangan pernah berhenti, apalagi berkata, sudah bukan waktunya lagi mengaji, sudah waktunya di ngajiin. Gitu. Kalau nggak mau ngaji lagi, di ngajiin mau. Wayah yang modern mati gitu ya. Jangan seperti itu. Maka tanya kepada mereka, yaitu orang yang ketika kau memandang wajahnya mampu mengingatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Wazada fi ilmikum mantiquhu, yang kalau berbicara, ngobrol, ucapannya selalu menambah ilmu untuk kalian, bukan pepesan kosong. Ya, itu orang yang pantas untuk kita ikut kepada mereka, yang dijadikan sebagai mursyid, dijadikan sebagai guru, jadikan sebagai teman, suhbah. Mursyid kami Maulana Syekh Isyam mengatakan namanya suhbah, padahal beliau itu sedang tausiah, sedang mengajar, tapi bahasa yang beliau pakai bahasa-bahasa dalam mursyid thariqah Naqsyabandiyah itu suhbah, pertemanan. Jadi seperti saya sekarang ini bukan sedang ngajar, tapi istilah dalam thariqah itu begitu halusnya dalam thariqah Naqsyabandiyah, pakainya istilahnya suhbah. Kita sedang suhbah sekarang, kita sedang melakukan sebuah pertemanan saat ini, persahabatan. Maka Rasul saja kepada sahabatnya nyebutnya sahabah. Demikian pentingnya seorang alim, seorang guru memiliki sifat tawadhu, jangan sifat keakuan atau ego yang dipupuk di dalam diri. Karena kalau sudah ego, orang alim itu sudah tidak mau mencari ilmu lagi. Padahal yang namanya thalabul ilmi tetap wajib berjalan bagi seluruh orang-orang yang masih hidup dari kalangan orang-orang mukmin. Walaupun kita sudah jadi kiai, tetap ngaji. Saya juga datang ke guru begitu. Ketika saya jauh dari guru, guru memberikan rukhsah. Bib, gini aja deh, ngaji sama mamanya malam pakai ini online katanya, ngaji video call. Tapi
karena terutama saya juga banyak pengajian malam juga, terus saya nggak apa ya, nggak rela kayaknya begitu saya kurang sopannya dengan guru. Mentang-mentang sekarang ada media, kok ngajinya media online saja, itu sama derajatnya dengan derajat orang yang pincang pengkor. Ngajine mung online baik, ora gelem teka ning pengajian, itu sama dengan orang yang mungkin kakinya buntu, dapat ilmu dapat, tapi fadilah kafaratul dzunub, rahmat itu tidak full. Kalau kita datang ke majelis ilmu, satu langkah pertama 10 dosa terampuni, ya. Langkah berikutnya 10 rahmat Allah diraih. Langkah berikutnya 10 derajat kemuliaan dia naiki. Maka semakin jauh langkahnya menuju majelis ilmu, tapi tetap dia melangkah. Contoh yang dari Brebes datang ke sini, ngajinya jalan kaki, insya Allah pengkor. Jadi mungkin apa kan orang jog, waduh sih bener ya, ya Allah. Tapi ada reward yang terindah bagi orang yang mencari ilmu. Di dalam kitab Salalimul Fudula, Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengutip hadits Rasul, man jaa ajaluhu fi talabil ilmi laqiyani. Siapa yang ajalnya, kematiannya datang menjemput pada saat ia mencari ilmu, entah berangkat, entah di majelis ilmu, entah pada saat pulang dari majelis ilmu, wafat, maka langsung berjumpa denganku, aku yang menjemput ruhnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mau gak wafatnya dijemput ruh kita oleh Rasulullah? Mau tidak? Mau tidak pada saat kita wafat Rasulullah yang datang memberikan syafaat menjemput ruh kita? Mau tidak? Wis mati saiki, mumpung masih ngaji, gelem apa ora? Nah, wong bingung kabeh gabut sih. Ya wong gabut kabeh, wong bingung ya. Aduh ya Allah, oh kepengen ketemu Rasulullah, mati pada saat ngaji. Saiki mumpung masih ngaji, mau tidak? Enggak mau. Aduh. Tolong, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, nggak mau, bener nggak mau. Dulu mantep. Ya Rabbi, ya insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Tapi kalau husnul khotimah juga dia tambahi, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, atau Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa na'udzubika minan nar. Begitu. Jadi jangan cuma husnul khotimah, karena orang ketabrak juga, orang tabrakan husnul khotimah bisa jadi, ya kan? Tapi kita berharap husnul khotimahnya fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Jadi dalam kondisi kita sudah terpenuhi hajatnya, tercapai cita-citanya, dalam keadaan sehat wal afiyah, begitu kan? Pada sehat semuanya kan di sini kan? Siap-siap bentar lagi. Kan filutun afiatin, itu dalam keadaan sehat wal afiyah. Ya, mudah-mudahan panjang umur, insya Allah orang sini semuanya panjang umur semuanya, sampai umur 300, amin. Sampai 300 tahun jadi jenglot. Kan bagus, nanti harganya mahal. Kalau sekarang kita kurang dihargai oleh sesama, oleh orang lain, insya Allah kalau sudah berumur 300 tahun, insya Allah kita akan dihargai miliaran rupiah.